Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Asifa Salsabila. Kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus kemacetan lalu lintas. Oke, baiklah, kita akan membahas mengenai studi kasus kemacetan lalu lintas. Ini adalah salah satu tugas pengantar teknik oleh dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman, STMSC. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kemacetan. Apa itu kemacetan? Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Apa sih penyebab dari kemacetan ini? Ada 4 faktor penyebab kemacetan. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima atau adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar dapat menyebabkan kemacetan. Yang kedua ada faktor hukum. Masih kurang tegasnya hukum di daerah itu. Misalnya hukum mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan tersebut yang bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan tetap berlanjut. Yang ketiga ada faktor geografis. Terjadinya banjir membuat kendaraan memperlambat atau ada perbaikan jalan atau bagian jalan tertentu yang longsor, kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat, atau adanya kendaraan keluar masuk dapat juga menjadi penyebab kemacetan. Yang ketiga ada faktor kepadatan penduduk. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan karena di daerah tersebut memiliki populasi penduduk yang cukup padat. Apa dampak dari kemacetan? Nah, dampak dari kemacetan ini antara lain pemborosan BBM, pemborosan waktu kita di jalan, serta menimbulkan polusi udara. Pemborosan BBM ini terjadi karena kemacetan menyebabkan kendaraan menjadi terhambat sehingga terjadinya pembakaran yang tidak efektif yang dapat menimbulkan polusi udara yang semakin banyak. Nah, karbon dioksida yang ditimbulkan oleh pembakaran yang tidak efektif ini mengandung racun yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sehingga produktivitas kita menurun. Nah, selain waktu dan biaya, kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan stres dan menimbulkan emosi. Akibatnya pekerjaan pun dapat terganggu. Kemacetan juga dapat mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi dampak yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas ini sangat luas, teman-teman. Mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, hingga produktivitas kerja kita. Nah, solusi dari kemacetan ini apa? Yang pertama, adanya penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Penyediaan sarana transportasi yang layak harus menjadi sasaran utama agar para pengguna jalan raya beralih dari kendaraan pribadinya ke kendaraan umum. Sarana transportasi tersebut dapat berupa bus, seperti yang kita lihat pada gambar, atau kereta yang memiliki jalurnya tersendiri sehingga penumpang dapat terhindar dari kemacetan. Pelayanan yang nyaman dan aman juga perlu disediakan. Yang kedua ada penggunaan jalur satu arah. Dengan menjadikan jalan satu arah, maka konflik yang terjadi antar kendaraan dapat dikurangi. Seperti sehingga efek bottleneck dari mobil yang berbelok ke arah kanan dengan memotong jalur kendaraan dari arah berlawanan dapat dihindari. Yang ketiga, solusinya itu pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Nah, hal ini dikarenakan mudahnya orang memperoleh kendaraan pribadi, teman-teman. Jika pembatasan pemilikan kendaraan pribadi ini dapat dilakukan, maka akan dapat menekan angka kemacetan transportasi lalu lintas di jalan raya. Yang keempat ada pembuatan skywalk. Nah, pembuatan skywalk seperti di Cihampelas, Bandung,
seperti pada gambar, dapat mengurangi kemacetan yang terjadi pada saat ini. Ini diinisiasi dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang dan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Cihampelas sehingga mengakibatkan lalu lintas menjadi macet. Nah, dengan adanya ini, maka pejalan kaki dan pedagang kaki lima dipindahkan ke skywalk ini, sehingga konflik antara pejalan kaki dengan pengendara dapat kita kurangi. Nah, ini juga solusi yang telah diterapkan, yaitu penetapan sistem aturan ganjil dan genap. Penerapan sistem ini dapat mengurangi volume lalu lintas. Sistem ganjil genap ini adalah penetapan kendaraan yang boleh melewati jalan-jalan tertentu berdasarkan digit paling belakang di plat nomornya, apakah ganjil atau genap. Nah, misalnya nih, jika nomor plat adalah B1234, maka akan tergolong genap karena digit belakangnya adalah 4. Untuk angka 0 sendiri tergolong angka genap. Ganjil dan genap ini ditentukan berdasarkan tanggal di hari tersebut, apakah tanggal ganjil atau tanggal genap. Nah, yang selanjutnya ada penetapan Electronic Road Pricing atau ERP. Nah, kendaraan yang akan melewati jalan yang memiliki ERP ini harus memiliki device EU, serta cash card berisikan kuota dipasang di kaca depan kendaraan, dan akan terkena charge secara otomatis ketika melintasi jalan tersebut. Sistem ini menggunakan kamera untuk memindai kendaraan yang melewati jalan tersebut. Tarif yang ditentukan itu sangat fluktuatif, dapat berubah-ubah sesuai kondisi lalu lintasnya. Keunggulan dari sistem ini itu adalah kendaraan yang melintas tidak perlu memperlambat kecepatannya maupun berhenti saat memasuki area ini sehingga dapat mempertahankan arus lalu lintas yang ada. Nah, kita akan membahas kemacetan secara khusus, yaitu pada kemacetan U-turn di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Nah, sedikit info, Jalan HR Subrantas merupakan salah satu jalan di Pekanbaru yang kerap mengalami kemacetan di beberapa titik. Salah satunya yaitu di Jalan HR Subrantas tersebut berada pada persimpangannya dengan Jalan Purwodadi. Jadi, titik kemacetannya itu ada di Jalan HR Subrantas. Karena berada pada sekitar persimpangan dengan Jalan Purwodadi, teman-teman. Apa penyebab dari kemacetan di daerah ini? Yang pertama ada lalu lintas yang padat. Terdapat banyak kendaraan yang melintas, ditambah masih bebas melintasnya kendaraan bertonase besar seperti mobil CPO, mobil pengangkut kayu, dan lain-lain. Lalu lintas padat tidak terjadi sepanjang waktu. Puncak kepadatan lalu lintas ini biasanya terjadi pada jam-jam sibuk saja, yaitu pada pagi atau sore hingga malam hari. Yang kedua penyebabnya adalah pedagang kaki lima di trotoar jalan. PKL yang berjualan di tepi jalan menyebabkan jalan menjadi sempit. Beberapanya yang menjual dagangan seperti buah biasanya menggunakan mobil bak yang diparkirkan di trotoar atau di tepi jalan. Nah, PKL yang menjual barang seperti sandal dan sepatu juga biasanya membuka stand dan menjejarkan dagangannya di tepi jalan sehingga memakan cukup banyak tempat. Jika ada kendaraan yang ingin membeli dagangan di para PKL, maka kendaraan tersebut akan berhenti di jalan mengakibatkan terganggunya lalu lintas. Yang selanjutnya penyebabnya adalah U-turn, yaitu putaran balik. Nah, kemacetan pada titik ini itu diakibatkan karena terlalu dekatnya U-turn ini yang ada di Jalan HR Subrantas dengan persimpangan masuk Jalan Purwodadi. U-turn direncanakan untuk memfasilitasi kendaraan agar dapat melakukan putar balik, gerakan memotong, dan belok kanan. Tapi tidak efektif apabila U-turn ini untuk putaran balik berada di depan atau terlalu dekat dengan suatu jalan atau gang. Putaran balik yang berada tepat di depan gang dapat menimbulkan masalah lalu lintas, termasuk kemacetan di jalan HR Subrantas ini. Salah satu pengaruh ketika melakukan gerak U-turn yaitu terhadap kecepatan kendaraan, di mana kendaraan akan melambat atau berhenti
Perlambatan ini akan mempengaruhi arus lalu lintas pada arah yang sama. Pada kendaraan tertentu untuk melakukan gerakan U-turn tidak bisa secara langsung karena kondisi kendaraan yang tidak memiliki radius perputaran yang cukup, sehingga akan menyebabkan kendaraan lain akan terganggu bahkan berhenti, baik dari arah yang sama atau berlawanan arah. Nih, kita dapat melihat kondisinya pada gambar seperti ini. Ketika ingin berbelok, maka akan menyebabkan kemacetan pada arah yang sama atau arah yang berlawanan juga. Yang selanjutnya, tindakan yang sudah diambil mengenai permasalahan di Jalan HR Subrantas tadi. Yang pertama adalah penertiban PKL, pedagang kaki lima, oleh petugas Satpol PP. Walaupun telah kerap ditertibkan, pedagang di kawasan ini masih banyak yang tetap nekat berjualan. Yang kedua adalah penutupan U-turn. Jadi, U-turn-nya telah ditutup ya teman-teman. Pengendara tidak bisa lagi memutar di satu U-turn di dekat Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menutup satu U-turn di ruas jalan itu yang posisinya berada di titik jauh dari simpang Jalan Purwodadi. Penutupan U-turn dilakukan karena sering terjadi kemacetan di kawasan tersebut. Telah dilakukan pemasangan pagar secara permanen oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada U-turn tersebut. Nah, permasalahan yang timbul setelahnya. U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru yang berada di dekat persimpangan Jalan Purwodadi kerap menimbulkan kemacetan dan keluhan warga karena banyaknya kendaraan yang menumpuk di sana. Penutupan U-turn tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengurangi kemacetan yang terjadi. Tetapi kemacetan baru justru ditimbulkan akibat penutupan tersebut. Menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, para pengendara memang butuh penyesuaian dengan U-turn yang sudah ditutup. Nah, solusi terhadap masalah ini, yang pertama pemindahan bukaan median. Jadi alternatif yang mungkin bisa kita ambil adalah pemindahan bukaan median untuk fasilitas putaran balik. Penutupan U-turn yang telah dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah kemacetan yang terjadi. Mengingat salah satu U-turn di Jalan HR Subrantas tersebut menimbulkan kemacetan dan tumpukan kendaraan karena posisinya yang terlalu dekat persimpangan masuk Jalan Purwodadi, maka pemindahan bukaan median ke lokasi yang lebih strategis bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, memilih jalur atau jalan alternatif lain. Kemacetan di titik U-turn tersebut bukanlah kemacetan permanen, melainkan kemacetan yang terjadi pada jam-jam sibuk, jam-jam anak sekolah, jam-jam orang kantor. Kemudian pengendara bisa memilih jalan lain untuk memutar karena terdapat beberapa jalan alternatif di sana. Pengendara perlu mulai memahami untuk menggunakan alternatif lain agar dapat menjadi pengetahuan secara luas bagi pengendara sehingga dapat menghindari kemacetan pada saat jam-jam sibuk tersebut. Jadi sekian yang bisa Siva bagi atau jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.